Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah krisis ekonomi global, maka kita bisa melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala cerahkan, tuliskan, jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini diterangkan dengan sangat baik dalam kitab Tafsir Al-Mawdu'i, bahwa apabila hal ini bisa kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kekokohan dalam iqtisadi, perekonomian, baik yang sifatnya ijtimaiyah, kemasyarakatan maupun fardiyah, individual. Apa yang tertulis di sana dan apa resep Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga stabilitas ekonomi kita, baik dalam skala nasional maupun secara pribadi? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak tercampur keimanan mereka dengan zulm, kesyirikan maksudnya, maka mereka semuanya adalah orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya kuat dan benar, tauhidnya lurus dan mantap, maka Allah Subhanahu wa taala menggaransikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan rasa aman. Aman dari berbagai macam hal yang menjadikan dirinya jatuh, menjadikan dirinya terpuruk. Bahkan orang yang imannya kuat, imannya benar, imannya lurus, dia akan aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Iman itu bukan hanya sekedar mempercayai di dalam hati, tetapi juga harus termanifestasikan di dalam arkan, anggota tubuh kita. Lisan kita berucap kalimat tauhid dengan mantap, kemudian hati kita meyakini dengan betul-betul yakin, seyakin-yakinnya, sementara jawarih kita, arkan kita, anggota tubuh kita mengaplikasikan keimanan kita dengan sebenar-benarnya. Disiplin itu merupakan manifestasi iman, bahkan takwa itu merupakan wujud daripada keimanan itu sendiri. Apalagi kalau kemudian Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya ada di dada, beliau menunjuk hatinya. Artinya apa? Takwa itu merupakan buah daripada keimanan yang kuat di dalam hati seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Al-Qur'an, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari penjuru langit dan bumi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan lam taukid, la. Fatahna, kemudian kata fataha itu fi'il madhi. Fi'il madhi kalau memiliki makna dalalah mudhari, itu biasanya indikasinya adalah kepastian. Artinya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin secara tegas, pasti kalau sesungguhnya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan membukakan keberkahan-keberkahan dari penjuru langit dan bumi. Keberkahan ini kalau kita maknai apa yang disebut dengan al-barakah, para ulama seperti di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Al-Imam Al-Jurjani misalnya, yang disebut barakah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Negeri kita baik, negeri kita subur makmur, tapi jika negeri kita barakah, maka subur makmurnya tersebut akan berimbas kepada kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan negara kita yang kita cintai ini. Maka ketakwaan individu yang kemudian bisa berimbas kepada ketakwaan kolektif secara rasional, itu merupakan salah satu cara dan salah satu bukti agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kemajuan secara iqtisadi, secara perekonomian. Hal ini pernah dipraktekkan pada masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, di mana beliau betul-betul seorang khalifah yang bertakwa, zuhud, wara, pakar hadis, pakar agama. Beliau praktekkan itu dan beliau kemudian mengubah sistem negaranya menjadi negara yang berkeadilan, negara yang menempatkan hukum di atas segalanya.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan pada negara yang dipimpin oleh sang khalifah tersebut. Dalam masa kekhalifahannya 2 tahun saja, tidak ada lagi mustahik zakat, yang ada muzaki. Rakyatnya menjadi makmur. Sebab apa? Sebab seluruh penduduknya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Itu janji Allah. Kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam terminologi syar'i yaitu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang dilarangnya. Selagi kita berada di koridor ini, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan dari segala penjuru dunia, penjuru langit dan bumi. Kemudian timbul pertanyaan dalam hati kita, itu negara-negara kafir, nggak bertakwa, nggak beriman, juga maju. Apakah kita tidak ingat firman Allah Subhanahu wa taala? Walamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka lupa, lalai terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ateis, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami akan bukakan kepada mereka abwaaba kulli syai', pintu-pintu dari segala sesuatu. Kemajuannya melesat dan sebagainya, tetapi dalam kacamata orang yang berakidah, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin yang dijanjikan terbuka adalah barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari penjuru langit dan bumi. Tapi bagi orang kafir yang dibuka adalah abwaba kulli syai', abwaba kulli syai', yaitu pintu-pintu dari segala sesuatu. Apakah pintunya tersebut halal atau haram tidak peduli, yang penting mereka menjadi kaya, menjadi makmur dan sebagainya. Yang demikian adalah istidraj. Kelak ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan ada hukuman yang disebut dengan adzabu jahannam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, resep kedua yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya. Ketika hukum Allah ditegakkan dengan setegak-tegaknya, kita misalnya beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kita berekonomi, ekonomi kita tidak menabrak aturan-aturan syariat, ekonomi yang berkeadilan, bukan dengan pemerasan, bukan ekonomi yang sifatnya liberalisme ataupun materialisme, ataupun ekonomi-ekonomi lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita berpolitik dengan politik yang islami, bukan hanya sekedar pengen mendapatkan kekuasaan semata. Maka kalau kita laksanakan, Allah pun akan memberikan keberkahan, kemudahan di dalam ma'isyah kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min tahti arjulihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka semuanya mengikuti hukum Taurat, mengikuti hukum Injil, mengikuti hukum Al-Quran yang diturunkan kepada mereka semuanya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'akalu min fawqihim, pastilah mereka akan bisa makan dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dia akan bisa makan dari bawah kaki mereka. Menegakkan Taurat pada masa lalu, misalnya syariatnya Nabiullah Musa dijalankan dengan baik, syariatnya Nabiullah Isa dijalankan dengan baik. Di masa sekarang syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegakkan dengan baik. Pilar-pilar Islam kemudian dilaksanakan dengan semestinya, tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang kemudian diakal-akalin dan sebagainya. Kata Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dalam ma'isyah, kemudahan di dalam berusaha. Apabila kita sifatnya fardiyah, sifatnya individual, kita bekerja hanya sekedar sedikit usaha, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hasil yang melimpah penuh barokah. Demikian juga dengan sistem bermasyarakat dan bernegara kita itu. Kalau kemudian kita tegak di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, di atas aturan agama yang benar, dari pucuk pimpinannya sampai rakyat jelata, salat 5 waktunya dilaksanakan dengan baik dan benar di masjid, seramai salat Jumat, kemudian puasa Ramadan dikerjakan dengan baik, warung-warung yang di pinggir-pinggir jalan tutup semuanya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, pastilah mereka bisa makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Tegakkan syariat itu merupakan kunci kita di dalam menggapai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kunci yang ketiga adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Siapapun orangnya, apabila dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pastilah akan aku tambahi nikmatku kepada kalian semuanya. Kunci supaya kita menjadi orang yang misalnya diberikan kesehatan, kesehatan kita tambah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki kita tambah, adalah mensyukurinya. Syukur bukan hanya sekedar membaca alhamdulillah. Syukur bukan hanya sekedar kita mentraktir teman kita makan di makanan-makanan tempat-tempat makan cepat saji, ataupun syukur bukan hanya sekedar kita mengucapkan saya bersyukur kepada Allah, tidak, tapi syukur yang termanifestasi dalam 3 hal. Syukur bil qalbi, merasa puas terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, dan syukur bil arkan, menggunakan kenikmatan dengan sebaik-baiknya. Dalam tingkat kenegaraan misalnya, kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah yang subur. Apa saja bisa ditanam di Indonesia. Pisang yang asalnya dari Brazil tumbuh subur di Indonesia. Kurma yang asalnya dari Timur Tengah tumbuh subur di Indonesia, berbuah dan juga manis. Tidak ada satupun tanaman yang tidak bisa tumbuh di Indonesia. Cara mensyukurinya adalah menggunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini sebaik-baiknya, dengan cara yang semestinya, tidak eksploitasi, tidak eksplorasi, tidak dikorupsi dan sebagainya. Sehingga apabila itu bisa kita lakukan, seluruh sumber kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala gratis dan melimpah ruah di negeri ini, insya Allah akan membawa kemakmuran, membawa bangsa kita menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang luar biasa. Kita kurang syukur di dalam ranah fardiyah individual, kita juga kurang syukur. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan fisik sehat, mata sehat, kita gunakan hanya untuk sekedar laghwu wa lahwun, hanya sekedar perhatian sia-sia dan main-main semata. Tidak kita gunakan untuk ibadah, tidak kita gunakan untuk menggapai fadl dari Allah Subhanahu wa taala, mencari rizki dengan semestinya. Orang-orang yang dia bersyukur kepada Allah itu menggunakan fisiknya totalitas untuk ibadah, sekaligus mencari nafkah demi terwujudnya ekonomi yang baik dan mapan di dalam keluarganya. Kemudian yang keempat, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu merupakan kerak yang menutup keran rizki, saudara. Makanya kalau kemudian kita lihat di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita melaksanakan sholat duha, maka yang diajarkan doa setelahnya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Dosa inilah yang kemudian menjadi penghambat kita. Dosa inilah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam ujian kepada kita semuanya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau Anda istighfar dengan baik, yursilis samaa alaikum ilaikum midrara, dan akan kuutuskan, akan kuturunkan dari langit ya hujan yang lebat kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian semua. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan kami Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dengan banyak harta dan banyak anak. Itu merupakan resep-resep yang apabila kita bisa lakukan dengan baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki kondisi ekonomi kita. Apapun yang mengancam kita pada saat ini, baik secara global maupun secara nasional, tidak akan berpengaruh ke dalam diri kita apabila iman dan takwa kita baik, kita tegak di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita baik, kita syukur atas nikmatnya, serta kita minta ampun atas segala khilaf dan dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai seorang mukmin, muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kehidupan yang baik, yang barokah, barokah usahanya, barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah negaranya, dan kita semuanya insyaallah bisa mengangkat diri kita menjadi orang yang mulia, yang bertakwa kepada Allah, dan juga bisa menjadikan negara kita yang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.